Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 196, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Kenapa kamu juga mau bertarung duet? Rahman menatap Sahrul dengan menantang. Sahrul tertegun. Rahman bahkan dapat mengalahkan Vicky Naki dengan sekali pukulan. Dia mau ajak Rahman duel. Itu adalah hal sangat lucu, bisa-bisa dihajar sampai babak belur. Jika kasih dia 10 nyali pun dia tidak berani duel dengan Rahman. Kamu jelas sekali berjanji akan menerima tantangan Master Kevin. Sekarang Master Kevin sudah datang, mengapa kamu tidak berani bertarung, dasar pengecut? Kata Sahrul yang emosi. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu lihat aku datang untuk bertarung? Bukankah dia itu sangat hebat dalam bertarung? Jika satu orang tidak cukup maka dua orang tidak cukup, maka 3 orang, tidak cukup lagi, masih bisa panggilkan 300 orang, kamu sendiri yang tidak berani bertarung, kata Rahman yang juga emosi. Ini tidak adil, dasar tidak tahu malu. Sahrul juga dibuat muntah darah. Anak muda, kamu tidak tepat janji, apakah kamu tidak takut ditertawakan orang? Kata Aris Raffi tidak sabar. Tidak apa-apa, aku memang tidak tahu malu, kata Rahman dengan mengejek. Aris Raffi saking marahnya hampir maju. Pada saat ini, semua orang telah adu mulut dengan Rahman. Kita semua sama-sama sebagai pengusaha masih mau mencari nafkah di kota Yuzoda. Memang kadangkala ada siasat yang tidak baik, tapi setidaknya kita harus punya batas dan prinsip. Anak ini benar-benar tidak tahu malu sehingga tidak punya prinsip. Kakak ipar bisa aja. Si Master Kevin marah sampai muntah darah. Orang-orang keluarga Raffi mukanya juga jadi pucat. Mengapa di saat ini aku merasa senang ya? Lisa yang meraih tangan Luna, dia melihat Rahman, matanya sudah berbinar-binar. Pada saat ini, Rahman di matanya benar-benar sosok yang hebat. Luna tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah hidup bersama Rahman bertahun-tahun, dia baru pertama kali melihat Rahman yang sangat tidak tahu malu. Meskipun Rahman tidak tahu malu, tapi pada saat ini dia merasa lega. Setidaknya Rahman itu tidak bodoh. Dia sendiri tahu tidak bisa mengalahkan Master Kevin. Dengan metode itu telah membuatnya merasa tenang. Kakak iparmu benar sangat luar biasa. Rita tidak tahu apakah ini sebuah pujian atau sindiran. Yang dimaksud kakak ipar ini adalah strategi, ujar Lisa. Iya, itu membuat kita sia-sia untuk mengkhawatirkannya, kata Rita sambil mengangguk kepala. Di sisi lain, kakek, bagaimana penilaianmu? Ujar Marsyanda Wibowo. Jordan tersenyum pahit, bagaimana menilai dia? Rahman selalu mengeluarkan cara yang tidak sesuai aturan. Apakah dia benar-benar merasa bahwa dirinya bukan lawan Kevin? Wibowo Jordan hanya berpikir demikian. Jika Rahman benar-benar percaya diri dalam mengalahkan Kevin itu, pastinya tidak akan menggunakan cara yang curang. Lagi pula siapa yang peduli dengan reputasi? Bisa dibilang, setelah hari ini, reputasi Rahman yang tidak tahu malu, mungkin akan menemaninya sampai seumur hidup. Di depan banyak orang, menggunakan cara curang, ingin memperbaiki reputasi pun susah. Bukan hanya Wibowo Jordan, pada saat ini, hampir semua orang mengetahui Rahman pasti bukan lawan Kevin, termasuk orang dari keluarga Raffi, juga tidak ada yang percaya Rahman adalah lawan Kevin. Tetapi mereka juga tidak habis pikir, ternyata Rahman bisa securang itu benar-benar di luar dugaan. Saat ini di Bandung ada sebuah mobil diparkir. Celin, menurutmu siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Al-Bukhari sedang duduk di mobil, sambil merokok sambil menikmati pemandangan. Celin berdiri di samping Al-Bukhari, dari waktu ke waktu memandangi hijaunya taman,
dan berkata, dengar-dengar Kevin adalah seorang ahli seni bela diri, aku tidak yakin Rahman bisa mengalahkannya. Al-Bukhari mengangguk-anggukkan kepalanya. Rahman adalah seorang pengusaha, bagaimana dia bisa membandingkan dengan orang yang ahli seni bela diri? Kamu tanyakan situasi dulu, lihat apakah ada situasi yang tidak dapat dikendalikan. Al-Bukhari masih mengkhawatirkan situasi itu. Celin menganggukkan kepala, lalu menelepon Jenderal Umar yang berada di taman itu untuk menanyakan keadaan di sana. Jenderal Umar, bagaimana keadaan di pulau sekarang? Apakah sudah mulai bertarung? Jessica bertanya dengan membuka handsfree. Bertarung apa? Tindakan Rahman hari ini benar-benar membuka mataku. Suara berat Jenderal Umar terdengar kemari, keduanya tersenyum pahit. Apa yang sedang terjadi? Jessica bertanya dengan keheranan. Keluarga Raffi memang telah menyembunyikan ratusan orang di taman itu, tetapi Rahman membawa 300 orang untuk mengepung seluruh villa, dan keluarga Raffi benar-benar tidak berani sembarangan bergerak. Kata Jenderal Umar, bagaimana dengan pertarungan antara Rahman dengan Kevin, siapakah yang menang? Celin kembali bertanya. Belum mulai bertarung, tetapi menurutku sepertinya tidak akan bertarung, Jenderal Umar menjawab. Baiklah, bukankah mengatakan ingin bertarung? Banyak orang yang pergi untuk menyaksikan pertarungan ini, Celin bertanya dengan keheranan. Terdengar suara tawa pahit Jenderal Umar, sambil menceritakan masalah yang terjadi di Taman Bandung. Celin dan Al-Bukhari mendengar laporan Jenderal Umar, tertawa terbahak-bahak. Haha, aku sudah mengetahui bahwa Rahman itu dapat diandalkan. Oh, bukan, ada sedikit tidak bisa diandalkan. Al-Bukhari mendengar laporan dari Jenderal Umar, sebongkah batu yang mengganjal di hatinya kini telah lepas. Selama kedua belah pihak tidak bertarung, terserah mereka ingin bagaimana, juga tidak ada yang dirugikan. Al-Bukhari, bocah itu sangat tidak tahu malu, tetapi sikapnya yang sangat berlagak, bahkan Kevin bisa sampai muntah darah, ini namanya, belum mulai perang sudah mengalahkan musuh, sekretaris Al-Bukhari juga tertawa. Tidak ada konflik besar antara Rahman dan keluarga Raffi, semua ini bukan masalah. Memang tidak tahu malu, tetapi, aku suka dengan caranya. Al-Bukhari tertawa. Al-Bukhari, bagaimana jika kita pergi ke taman untuk melihat situasi, melihat bagaimana mereka mengakhirinya? Bukankah keluarga Raffi selalu tidak menghargai kamu? Ayo kita pergi lihat bagaimana keluarga Raffi dipermainkan oleh Rahman. Ini mungkin seru juga, ujar sekretaris Al-Bukhari. Mata Al-Bukhari berbinar, sepertinya dia tertarik. Ketika dia baru datang ke kota Yuzoda menjabat, keempat keluarga besar tidak begitu menganggapnya. Hal ini dia masih teringat jelas. Dia seorang pendendam, jika bukan kehadiran Rahman, dia jalanin tugas pun masih harus melihat muka keempat keluarga besar ini. Pada saat ini Rahman sedang mempermainkan keluarga Raffi, dia ngerasa inilah namanya balasan. Baik, segera pergi. Al-Bukhari melambaikan tangannya, bersiap-siap untuk menyaksikan. Tapi dia juga tidak begitu berani menampakkan diri, dia memakai topi untuk menutup sebagian wajahnya. Pada saat ini sudah malam, di bawah cahaya yang remang, pasti tidak ada orang yang mengenalnya. Pada saat di villa, tidak hanya Kevin yang muntah darah, bahkan Aris Raffi pada saat itu marah pada Rahman. Tepat ketika mereka akan menyerah, tiba-tiba terdengar perkataan Rahman, jika ingin aku bertarung dengan Kevin juga boleh, tetapi kalian keluarga Raffi harus menyetujui 2 syarat terlebih dahulu. Begitu Rahman berbicara, keluarga Raffi dengan seketika bersemangat. Mereka takut Rahman tidak berani bertarung, jika saja Rahman berani naik ke panggung, jangankan 2 syarat, bahkan ada 10 syarat pun, mereka juga akan menyetujuinya. Bersambung.